Oke, ini adalah video kedua dari materi di minggu kedua. Kita akan membahas lebih detail tentang digital device dan bagaimana role-nya atau penggunaannya di dalam digital marketing. Apa itu artificial intelligence, apa bedanya virtual reality dan augmented reality dan 3D printing. Mari kita bahas satu per satu. Artificial intelligence ini adalah teknologi mutakhir yang baru sangat populer di akhir-akhir ini. Pada dasarnya ini adalah suatu mesin gitu ya, yang bekerja seperti otak manusia, yang dia bisa memiliki suatu kognisi yang berpikir, yang gunanya adalah untuk menyelesaikan suatu problem solving. Anda pernah dengarkan atau pernah punya yang punya iPhone tahu tentang Siri? Ya, Apple-nya Siri, dia itu adalah suatu mesin yang dia bisa belajar dari mengenali suara manusia, dan dia karena dia dikembangkan dengan suatu mesin learning, terus dia akan semakin tajam gitu ya, mengenalin suara Anda, intuasi Anda dengan beberapa dialektika audiens yang sangat berbeda-beda. Nah, yang kedua aplikasi dari artificial intelligence itu adalah chatbot. Ya, chatbot ini digunakan untuk customer service untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan itu kan terus berbeda-beda. Mungkin pada awalnya dia hanya bisa mengenali beberapa model pertanyaan tertentu, dan karena dia dikembangkan dengan artificial intelligence, dia semakin pintar sehingga dia bisa memberikan respon untuk suatu pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Aplikasi lainnya adalah dengan dynamic pricing ya. Tadi kita sudah bicara tentang implikasi dari online, di mana konsumen semakin terbuka informasinya terhadap harga, maka konsumen produsen sekarang ini harus memenangkan persaingannya dengan melakukan suatu dynamic pricing. Pricing yang terus berubah melihat kondisi competition di luar, atau juga melihat dari demand-nya dari konsumen dan faktor-faktor yang lain, ketersediaan produk lah, ya kalau kita bicara airline ya ketersediaan kursi di airline dengan variabel yang sangat banyak seperti itu dan sangat berubah-ubah terus, maka tidak mungkin ini diselesaikan dengan suatu software biasa. Dia menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence. Yang sophisticated adalah dikembangkan tool-tool yang dikembangkan oleh Watson. Misalkan ini nanti dia bisa menggantikan perannya dari si pengacara ya, karena semua hal tentang hukum, kaitan satu pasal dengan pasal yang lain, satu kasus dengan yang kasus lain, itu sudah bisa dipetakan dengan suatu aplikasi yang dimanfaatkan dengan low form artificial intelligence. Dan ada aplikasi juga di bidang healthcare dengan segala data-data ya, karena manusia sekarang sudah tertempel beberapa device yang terus bisa mendeteksi kesehatannya, maka Watson sudah bisa nanti membuat suatu prediksi gitu ya, orang ini kira-kira akan sakit, akan ada problem apa di internal badannya, bisa dideteksi lebih dini dengan aplikasi yang disebut dengan artificial intelligence, dan bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal yang lainnya. Kemudian ini ya, hal yang menarik, sesuatu teknologi yang sangat sophisticated ini saat ini lebih banyak digunakan untuk mengimprove program-program pemasaran yang ada saat ini dibandingkan untuk memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Artificial intelligence itu digunakan untuk membuat suatu pesan yang lebih bagus, yang lebih tepat, memilih channel yang lebih tepat, bagaimana membuat suatu landing page yang lebih tepat di dalam suatu website gitu ya. Jadi masih digunakan untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang tujuannya adalah untuk mengimprove dari pemasaran yang ada saat ini. Kemudian apa sih yang disebut dengan virtual reality dan apa yang disebut dengan augmented reality? Kita sudah membahas sebenarnya di minggu yang kemarin ya. Virtual reality itu adalah bagaimana ini digital recreational ya, sesuatu digital tapi kelihatan di alam nyata. Nah, sebaiknya augmented reality ini adalah suatu virtual element yang overlay dengan suatu kondisi real atau sesuatu dunia real. Jadi intinya sebenarnya adalah kalau virtual reality itu kita
ada di dunia real tapi kita merasakan sesuatu virtual gitu ya. Kebalikannya kalau di augmented reality kita membawa sesuatu yang real itu ke virtual. Nah, contohnya ini adalah virtual reality ya. Biasanya kita akan menggunakan suatu device semacam kacamata gitu. Sementara kalau augmented reality ini embedded, ada programnya di dalam smartphone kita. Nah, apa sih aplikasinya di dalam pemasaran? Nah, sekarang ini kan kita di era pandemi, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Banyak sekali perusahaan-perusahaan travel yang dia menyediakan suatu digital recreational gitu ya. Mulai seolah-olah kita menggunakan suatu ini kacamata VR tadi, kita kayak ada di akuarium besar, bisa berenang di antara ikan-ikan yang ada di sekitar kita gitu ya. Atau juga kita bisa keliling kota Paris, bahkan kita mengendarai mobilnya ya, tanpa kita ke Paris langsung, tapi seolah-olah suasananya ada di sana. Nah, dia digunakan untuk di customer service. Jadi ini adalah sudah beyond dari bot. Kalau bot itu kan bicaranya tentang teks. Kalau dengan virtual reality ini kita kayak seolah-olah ketemu orangnya langsung di depan kita. Dan dia juga digunakan untuk mobil simulation. Alih-alih kita mau menggunakan simulasinya langsung menyetir mobil, kita bisa menggunakan VR dan kita bisa melakukan simulasi pesawat lah, test drive mobil dan lain-lain. Sementara aplikasi lain dari virtual reality ini biasa digunakan saya di market research, itu adalah digunakan untuk shopper study ya. Kalau dulu orang ditanyain ya, kita misalkan mau tahu sebenarnya ketika di rak di aslinya supermarket gitu, bagaimana journey-nya orang ketika mencari produk, kita kan biasanya akan menanyakan itu banyak sekali missingnya, orang lupa, orang nggak ngeh gitu ya. Tapi dengan dipasang alat ya, ini sangat terekam, maka orang akan tahu sebenarnya gerak-gerak matanya dia itu melihat di mana aja, berapa lama dia melihat, fokusnya kemana, apakah dia mencari ke semuanya atau langsung tertuju pada suatu brand tertentu, ini akan bisa terekam. Ini adalah salah satu aplikasi di dalam shopper study atau di dalam market research. Nah, kemudian aplikasi dari augmented reality, dia bisa digunakan untuk mencari suatu lokasi, suatu tempat. Dia digunakan untuk digital katalog ya. Misalkan IKEA itu sekarang sudah mengembangkan suatu katalognya berupa online gini ya. Kita kalau misalkan mau membeli suatu kursi, kita mau ngepaskan apakah kursi itu cocok secara warna di ruangan kita, apakah ukurannya cocok, kita bisa menggunakan katalog yang interaktif dengan menggunakan teknologi AR ini ke ruangan kita. Bahkan juga untuk memilih cat tembok misalkan ya. Cat tembok itu kalau misalkan biru itu kan gradasinya banyak sekali, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menentukan pilihan kita yang tepat atau mencari suatu produk di dalam suatu stores gitu ya. Ini jadi ini banyak sekali dimanfaatkan, mungkin secara fungsional tidak terlalu beneficial, tapi orang senang karena ini sesuatu yang novelty dan memberikan pengalaman yang berbeda gitu ya. Kalau Anda masih ingat Pokemon Go dulu itu juga create dengan menggunakan teknologi AR ini. Kemudian yang terakhir adalah 3D printing. Kita tahu tadi kemarin kita sudah menjelaskan 3D printing ini mendisrupt placement ya, distribution channel. Dengan 3D printing ini digunakan di banyak sekali manufacture, construction, bahkan sekarang ini digunakan untuk kemarin kan kita ngomongin di gigi ya, ke depan ini digunakan untuk mock up untuk beberapa fungsi-fungsi di dalam organ tubuh kita. 3D printing semakin banyak dikembangkan gitu ya. Untuk sepatu juga sudah ada, baju sudah ada dalam bentuk 3D printing. Jadi kita akan datang ke toko, kemudian kita milih desainnya, langsung saat itu juga jadi baju sesuai dengan customize dari kita.
itu adalah bicara tentang semua hal terkait dengan environment dari digital marketing, bagaimana digital transformation sampai tools-tools digital marketing yang digunakan untuk membuat suatu pelayanan yang lebih bagus, inovasi yang lebih bagus di bidang pemasaran. Satu hal yang harus kita garis bawahi, kalau kita ngomong digital marketing ini sudah beyond dari online marketing. Kita sudah memanfaatkan beberapa digital tools, meskipun digital tools itu sekarang masih belum sangat sophisticated dikembangkan, tapi akan terus dikembangkan sehingga nanti bisa diadopsi ke sesuatu yang lebih besar. Terima kasih untuk menyimak video minggu ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan dikerjakan kuisnya. Sampai ketemu untuk minggu ketiga, nanti kita akan membahas tentang digital customer. Terima kasih.